Anak kecanduan game online, katanya udah mau berhenti, tapi main lagi. Bahkan anak malas sholat, malas ibadah, dan juga malas belajar. Nah, untuk berhenti game online tidak cukup dengan niat. Mari kita bahas tentang cara berhenti kecanduan game online. Kenapa anak ini main game online? Bahkan mungkin game yang sudah diinstal juga. Nah, sebenarnya banyak alasan. Karena mungkin anak ya sudah punya HP, anak nggak ada teman, anak nggak bisa ngatur waktunya sehingga ya mau ngapain lagi selain mungkin main game ketika itu. Lalu misalkan ada juga ya gampang sajalah untuk bisa berhenti game online, tinggal uninstall saja gamenya. Ternyata bagi yang sudah kecanduan itu tidak semudah itu dia ketika menginstal gamenya, ya tidak semudah itu. Tak karena ketika dia udah di uninstall, 3 hari kemudian, seminggu kemudian dia install lagi untuk main game lagi. Nah maka bukan hanya sekedar niat, tapi bagaimana cara berpikirnya untuk bisa kita alihkan bahkan kebiasaan baru. Nah, yang pertama ternyata perlu kita ketahui bahwa game ini membuat candu. Bahkan namanya ada hormon dopamin dalam otak, itu hormon kebahagiaan. Jadi ketika ternyata anak itu misalkan naik level anak itu naik bagaimana dari gamenya ya, kadang menang, kadang kalah, itu yang membuat dia senang. Bahkan mungkin dari 1 jam dia main game sudah mendapat reward menjadi playernya itu menjadi lebih baik, bahkan lebih baik dan seterusnya. Mungkin anak ini bisa paham ya tentang bagaimana apa yang dia dapatkan dengan game. Jadi playernya semakin bagus, bahkan semakin hebat. Nah, ternyata dengan waktu main 1 jam, 2 jam dan seterusnya itu membuat hormon dopaminnya bahagia karena dengan main seperti itu tidak bisa mendapatkan reward. Nah, dan ternyata ini bukan hanya sekedar hiburan, tapi menjadikan kebahagiaan dalam dirinya, yaitu dia menyerang kepada otaknya tentang hormon dopamin itu. Nah, bedanya kalau misalkan di dunia nyata, itu hormon dopaminnya seakan-akan tidak tercukupi. Jadi hormon dopamin itu hormon kebahagiaan karena di dunia nyata perlu proses. Contoh misalkan dia untuk mendapatkan reward, untuk mendapatkan kebahagiaan, itu perlu proses. Dia kalau misalkan mau jadi hebat, ya perlu latihan. Dia menjadi orang yang kuat, ya perlu olahraga. Dia menjadi yang pintar, perlu belajar. Dia mungkin pengen banyak uang, ya perlu ikhtiar dan bekerja. Baru dia mendapatkan uang. Nah, reward dalam mendapatkan di dunia nyata itu perlu proses. Sehingga mungkin seakan-akan membosankan. Nah, ketika ternyata di dunia game, itu diberikannya begitu cepat. Entah main baru 10 menit, kalau menang dia dapat reward, entah itu main sejam, bahkan mungkin bisa berhari-hari. Kenapa dia main game? Karena penasaran dan seru untuk mendapatkan reward itu. Nah, sehingga ternyata itulah menjadikan otaknya terbiasa dengan instan. Di dunia nyata jadi bosan, di dunia nyata jadi nggak asik, di dunia nyata jadi galau, sedih, gelisah, ngerasa kosong karena ya mau ngapain di dunia nyata karena ada yang lebih seru di dunia game atau di dunia media sosial. Akhirnya terbiasa sistem otaknya untuk kembali lagi kepada game itu. Jadi seperti kecanduan narkotika digital. Jadi balik lagi. Nah, itu sistem penasarannya dengan menang kalahnya, bahkan mungkin terus coba, bahkan dengan temannya, ajak temannya supaya mabar gitu ya. Nah, ketika misalkan hari ini, okelah anak kita berhenti untuk main game. Nah, ternyata ketika anak kita berhenti main game, dia merasa gelisah, dia merasa kosong, dia merasa tidak bahagia dan bosan. Kenapa? Karena memang level dopaminnya sudah tinggi. Karena di game itu sudah seru, nah ketika di dunia nyata tidak seru. Nah sebenarnya bukan hidup kita nggak seru ya, tapi level dopaminnya yang sudah berbeda. Kesenangan, standar kesenangan otaknya sudah berbeda. Makanya bukan hanya sekedar niat untuk berhenti itu, tapi perlu disadari bahwa otaknya sudah tersandra, bahwa pikirannya sudah candu dengan game tersebut. Nah, maka tidak cukup dengan niat, tapi harus bagaimana bisa mengikuti cara berpikir otaknya. Jadi, bagaimana misalkan pengen lepas daripada gamenya itu, maka ketika misalkan hanya dengan cara yang
instan, misalkan dihapuslah itu gamenya, maka besok lusanya ketika dia kembali otaknya masih terkoneksi dengan game itu, otaknya masih penasaran menang kalahnya, maka dia akan diinstal lagi, seminggu kemudian akan diinstal lagi. Jadi sebenarnya bukan sekedar niat dan bagaimana diinstal dan enggaknya, tapi bagaimana merubah kebiasaan. Jadi kalau misalkan rubah kebiasaan ini bukan dihapus, boleh jadi masih ada gamenya, tapi bagaimana dia tidak menjadi candu. Atau misalkan sudah dihapus dan memang benar-benar dihapus, jadi memang tidak bagaimana dilakukan kembali itu gamenya, bahkan mungkin hanya sekedar saja, bukan daripada bagaimana dia kecanduan. Nah, jadi ketika dia mau berhenti, maka dipastikan anak kita ini bukan pelarian dari game. Jadi ada yang main game itu karena pelarian. Ya, saya nggak ada teman, saya di rumah juga nggak asik, ibu juga sibuk, ayah juga sibuk. Jadi dia main game itu karena pelarian. Dia main game itu karena pengalihan. Dan ya itulah yang membuat dia candu. Maka ketika mau berhenti, maka boleh jadi kebiasaannya diubah. Boleh jadi bagaimana pengalihan kepada hal-hal yang bermanfaat. Jadi nggak bisa hanya sekedar niat, tapi kebiasaannya harus diganti. Kalau biasa tadinya sedih, biasanya jam kosong itu buka HP, maka mungkin harus diganti dengan pola yang lebih sehat, yang lebih kondusif. Seperti buat checklist harian, dengan mungkin olahraga, dengan ibadah, dengan teman yang baik, dengan isi hal-hal yang bermanfaat dan membanggakan. Maka ini sebenarnya akan mengatur dirinya untuk bisa lebih lepas daripada game itu sendiri. Nah, yang paling berbahaya adalah kecanduan ini memang tadi karena pelarian. Anak ini ternyata kabur dari suatu hal yang tidak enak. Jadi cara menyenangkan dirinya gimana? Ya dia buka HP, dia main game. Nah, ternyata orang tuanya berantem, lalu ternyata dia nggak punya teman curhat dan sebagainya, mau gimana? Akhirnya dia main game lagi. Dan mungkin boleh jadi tidak ada bimbingan, mungkin mau ibadah, mau sekolah, ngaji, madrasah, dia tidak disibukkan dengan itu. Sekarang semuanya ngumpul main HP, ya sudah ternyata dia sibuk dengan yang seperti itu lagi, dengan HP lagi, dengan HP lagi, dengan HP lagi. Maka buatlah checklist bagaimana orang tua bisa menjadi asik, orang tua bisa menjadi teman, ada teman-temannya yang kondusif, ada disibukkan dengan hal-hal kebaikan, maka ternyata itu bisa mampu merubah kebiasaan yang tadinya mungkin waktu jam kosong, waktu bagaimana istirahat dia pakai buat HP, tapi dia hari ini dipakai buat hal yang bermanfaat. Jadi di dunia nyata dia punya visi misi mau jadi apa sih? Yang jangan sampai itu karena sepi, karena nggak punya makna, akhirnya ya sudahlah kecanduan game. Meskipun ada yang kena nggak game tapi media sosial. Nah, sebenarnya ada yang pelarian daripada anak kita menjadi game, anak kita menjadi senang di media sosial. Dia lari dari kenyataan yang ada karena mungkin di rumah nggak asik, karena nggak punya teman, karena orang-orang nggak menyenangkan, akhirnya dia lari ke situ. Tapi ketika misalkan keluarganya sangat bahagia, keluarganya asik, orang tuanya peduli, bahkan teman-temannya bagus, maka dia akan simpan HP-nya, nggak mau main HP, dia pasti pengen ya bersama ayah bundanya, bersama teman-temannya. Nah, sehingga ketika misalkan anak kita bisa berhenti dari kecanduan game, maka buatlah versi yang lebih baru, versi kebiasaan baru, dengan rutinitas yang lebih baik dan lebih sehat, dan semoga anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oh iya, kami punya program safari dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami, dan juga kelas online tiap bulannya. Ayah bunda segera dapatkan, hubungi admin.